Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita dongeng radio misteri. Darman hanya bisa menarik nafas untuk menghilangkan beban yang dideritanya. Belum genap 6 bulan ia merantau ke Jakarta. Adiknya yang bekerja di sebuah toko hasil bumi terbesar di kotanya meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Darman tidak mungkin menyalahkan nasib karena keluarganya yang selalu mengalami kemiskinan. Sang ibu meninggal beberapa bulan setelah melahirkan Darto si bungsu. Sang ayah meninggal dunia setahun kemudian. Sejak saat itu kehidupan keluarga kecil itu menjadi tanggung jawab Darman sebagai anak yang paling tua. Meskipun masih berusia 12 tahun, Darman tidak pernah mengeluh dan menyerah. Pagi hari ia berjualan koran di terminal. Jika jam 10 pagi, ia kembali ke rumahnya dengan membawa 3 bungkus nasi beserta lauk pauk untuk ketiga adiknya yang masih kecil. Setelah makan bersama, ia pun kembali berjualan koran sampai dengan siang hari. Seperti itulah yang dikerjakan oleh Darman setiap harinya. Jika hari menjelang maghrib, ia selalu mengajak ketiga adiknya untuk belajar membaca Al-Quran kepada Ustadz Samsuri. Ia adalah lelaki parubaya yang tidak pernah bosan mengajarkan Darman dan ketiga adiknya membaca Al-Quran. Selain itu, Ustadz Samsuri juga mengajarkan pelajaran sekolah, membaca dan menulis. Karena hal tersebut, Darman dan ketiga adiknya menganggap Ustadz Samsuri sebagai ayah angkatnya. Sifat dermawan yang pantang menyerah tampaknya membuat kedua adiknya Tato dan Robin ingin meniru sifat kakaknya. Setelah lancar membaca dan menulis, mereka berdua bertekad ingin bekerja di toko hasil bumi yang berada di kotanya. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadikan Darto sebagai orang yang berguna. Setelah tekad mereka kuat, akhirnya mereka langsung menghadap Ustadz Samsuri untuk mengutarakan segala keinginannya. Awalnya Ustadz Samsuri melarang mereka bertiga dengan alasan belum saatnya mereka berjuang hidup sekeras itu, dan juga undang-undang tenaga kerja yang melarang anak di bawah umur untuk bekerja. Tetapi larangan Ustadz Samsuri tidak membuat mereka gentar, apalagi keinginan mereka bertambah kuat setelah Darman ingin juga mengadu nasib di Jakarta. Singkat cerita, Darman pun berangkat ke Jakarta, sedangkan Tato dan Robin bekerja pada toko hasil bumi. Karena sikap mereka yang santun dan polos, membuat sang pemilik toko memberikan perhatian lebih kepada Tato dan Robin. Isu di antara para pekerja pun merebak. Salah satu pekerja yang sudah lama bekerja di tempat tersebut, Tarjo namanya, dia mengatakan apakah mereka akan dijadikan tumbal berikutnya. Jangan bicara yang tidak benar, pekerja lain mengingatkan. Lihat saja nanti, Tarjo Jumawa mengatakannya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya isu itu pun terdengar oleh Tato dan Robin. Hati keduanya langsung takut. Untuk menenangkan hatinya, Tato langsung menceritakan hal tersebut kepada kakak mereka, Darman. Darman mengingatkan agar keduanya tidak berburuk sangka, apalagi kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jawaban sang kakak membuat Tato dan Robin tenang. Mereka tidak pernah lagi memikirkan isu yang semakin berkembang di kalangan pekerja. Hingga pada suatu malam, entah apa sesuatu pada malam itu, Robin merasa suasana kamarnya menjadi sangat pengap. Ia pun langsung meminta izin kepada kakaknya, Tato, untuk tidur di gudang. Alasan lain, ia takut tertular karena Tato sudah 3 hari mengidap sakit, batuk dan demam. Hari semakin larut, malam dan kegelisahan yang melanda hati Robin semakin tidak menentu. Ia pun langsung membaca Al-Quran
untuk menenangkan hatinya. Di antara setengah sadar, Robin melihat sekelebat sosok tubuh tinggi besar dengan warna hijau dan menyisakan bau busuk yang sangat menyengat. Astagfirullah, hanya itulah yang dapat keluar dari mulut Robin, dan ia langsung menyambungkan dengan kalimat Allah, Allah, Allah sampai dengan tertidur. Sementara di tempat lain, Tato yang sedang tertidur nyenyak tidak menyadari maut tengah mengintainya. Ternyata benar, dalam hitungan detik, tubuh tinggi besar yang memancarkan cahaya kehijauan itu langsung mencekik leher Tato, dan Tato tidak sempat melawan. Tidak lama kemudian akhirnya Tato meninggal dunia dengan wajah yang sangat kesakitan. Bersamaan dengan hal tersebut disertai angin yang sangat keras, tubuh tinggi besar itu menghilang dengan disertai bau busuk yang sangat menyengat. Pada pagi harinya suasana menjadi gempar. Robin setelah selesai mengerjakan sholat subuh, berniat membangunkan Tato langsung berteriak, "Tolong, tolong!" Semua pegawai yang menginap pun langsung berlari dan menghampiri Robin, dan ketika melihat Tato yang sudah meninggal dunia dengan tubuh kaku dan membiru, semuanya hanya dapat berkata, "Sabar, semoga Tato mendapatkan tempat yang layak di sisinya." Beberapa saat kemudian, sang pemilik toko datang. Ia berkata, "Astagfirullah, kalau sakit kenapa tidak bilang? Seharusnya bicara dan langsung ke dokter." Dengan wajah penuh perhatian, Robin hanya dapat terdiam dan langsung menelpon kakaknya Darman untuk memberitahu dan meminta pertimbangan mengenai pemakaman Tato. Akhirnya diputuskan saat itu juga, Tato segera dimakamkan di pemakaman yang berada di desanya dan berdekatan dengan makam kedua orang tuanya. Semua biaya menjadi tanggung jawab pemilik toko, dan Robin mendapat hak cuti selama 1 minggu. Besoknya ketika Darman datang, Robin hanya bisa memeluk sambil menangis dan meminta maaf karena tidak bisa menjaga almarhum kakaknya. Ikhlas jika itu kehendak Allah, tetapi jika karena sebab lain aku akan membalasnya, Darman berkata. Ustaz Samsuri yang mendengar tangisan itu langsung merangkul bahu Darman sambil berkata, "Ikhlas, biarkan Allah yang menghukumnya." Darman hanya mengangguk dengan lesu. Hatinya langsung dingin ketika berhadapan menatap sambil mendengar kata-kata sang ustadz. Hanya 1 hari Darman berada di kampung halamannya, dan besoknya sebelum pergi Darman berpesan kepada adiknya Robin, "Kalau engkau akan kembali bekerja di sana, kembalilah. Tapi ingat, begitu merasa sakit, kembalilah pulang ke rumah. Baik, Kak, aku akan selalu mengingat pesanmu." Seperti biasa, setelah berziarah ke makam ayah, ibu, dan adiknya, dan memohon doa restu dari Ustadz Samsuri, Darman pun berangkat menuju Jakarta. Tidak sengaja di terminal bus ia bertemu dengan Tono, sahabatnya, ketika kecil sewaktu berjualan koran bersama-sama. Setelah menanyakan kabar masing-masing, Tono pun menanyakan alasan Darman pulang ke kampung halaman. Dengan singkat, Darman pun langsung menceritakan musibah yang menimpa dirinya. Tono pun berkata, "Jika Robin sakit dan kamu pulang, jangan lupa temui aku di sini." Ingat itu, Tono mengatakan. Darman hanya mengangguk dan segera menaiki bus yang akan membawanya ke Jakarta. Kelelahan tubuh dan berat pikiran membuat Darman langsung tertidur lelap. 6 bulan kemudian, Darman mendapat SMS dari Robin yang mengatakan terserang batuk dan demam yang tinggi. Darman pun tidak mau menunda untuk menelpon Robin dan mengatakan bahwa Robin segera pulang ke rumahnya saat itu juga. Robin pun menuruti segala pesan sang kakak. Setelah meminta izin kepada pemilik toko dengan alasan ingin bertemu dengan adik bungsunya Darto, akhirnya Robin mendapat izin dari sang pemilik toko. Pada saat yang sama, setelah menelpon adiknya,
Darman saat itu juga langsung menghubungi Ustadz Samsuri dan sahabatnya Tono. Setelah itu Darman langsung berangkat ke Surabaya. Setelah sampai, Darman langsung bertemu dengan Tono. Tono adalah lelaki yang sejak muda mengemari dunia supranatural. Langsung menuliskan huruf Jawa pada kertas putih. Tono mengatakan ilmu ini dikenal orang dengan sebutan caraka balik, ilmu tua yang ampuh untuk memerangi segala gangguan iblis dan setan. Darman dengan semangat mengatakan bagaimana caranya. Setiap tengah malam, keliling rumahmu sambil membaca mantra di atas sebanyak 7 kali, sambil menggenggam garam. Setelah itu taburkan garam yang tadi dibawa ke tempat penjuru rumah, ungkap Tono dengan wajah serius. Setelah selesai, Darman langsung pulang ke rumah dan disambut oleh Ustadz Samsuri. Ia langsung meminta izin untuk melakukan ritual yang diberikan oleh Tono. Walaupun dilarang, Darman tetap melakukannya. Malam pertama tak ada kejadian apapun, begitu juga malam yang kedua. Setelah malam yang ketiga, godaan pun mulai datang. Seisi rumah ditimpa oleh rasa kantuk yang teramat sangat. Rasa kantuk itu semakin menjadi-jadi menjelang tengah malam. Darman yang sudah bertekad membalas dendam pun bertahan dengan membaca caraka balik berulang-ulang. Tepat tengah malam, ia pun kembali berjalan mengelilingi rumah sambil membaca caraka balik. Pada putaran yang kelima, ia melihat tubuh besar dengan warna kehijauan dan bau busuk sangat menyengat, dan berusaha masuk ke halamannya. Akhirnya makhluk kegelapan tersebut terkena pagar gaib yang dibuat oleh Darman, membuatnya berulang kali terpental. Dan tepat pada putaran ketujuh, Darman yang sudah jengkel dan muak terhadap makhluk yang membunuh adiknya itu langsung melemparkan garam yang berada di tangannya ke arah makhluk yang berwarna kehijauan itu. Disertai lolongan panjang, makhluk itu langsung menjauh dengan tubuh terbakar seperti obor raksasa. Dan jauh di sana, rumah pemilik hasil bumi mendadak terbakar tanpa sebab yang jelas. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan tanpa menyisakan apapun. Sang juragan serta istrinya mati terpanggang. Tak ada yang bisa menepis sampai sekarang. Caraka balik masih sering digunakan banyak orang sebagai penangkal ilmu hitam. Sumber majalah misteri.